Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, ada beberapa hal kita menghadapi bulan suci Ramadan ini yang kita persiapkan gitu ya. Ini pertama yaitu masalah iman. Jadi masalah iman ini harus dipersiapkan. Kalau puasa ini tidak dipersiapkan, tidak diniati, itu nanti kita hanya semangatnya di awal gitu. Jadi terawih masjid-masjid tadi malam itu full gitu ya. Nanti mungkin hari kelima, keenam itu sudah mulai berkurang, softnya maju gitu ya. Ini kenapa? Karena nggak dipersiapkan. Jadi hanya karena ikut-ikutan gitu ya. Tapi kalau iman ini sudah ditancapkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua untuk menjalankan ibadah puasa seperti sebagaimana diwajibkan Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, termasuk kita ini. Itu karena panggilan iman, jadi sudah di atasnya Islam gitu ya. Jadi iman yakin kepada Allah bahwa walaupun kita tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kita gitu ya. Itu keyakinan. Kemudian niat kita dikuatkan. Insya Allah ini kalau sudah kita tancapkan di dalam diri kita, sudah dikuatkan dalam hati kita, insya Allah kita menjalani puasa akan ringan gitu. Jadi mulai subuh, mulai terawih tadi malam itu ya, kita sudah mulai niat. Biasanya mungkin nggak sholat, nah kita niat, yaitu sholat isya jamaah dan kemudian taraweh gitu ya. Ini diniati gitu ya. Kemudian persiapan yang kedua adalah fisik. Jadi fisik harus disehatkan gitu ya. Jadi biasanya begadang, biasanya mungkin tidurnya malam, nah ini dikurangi. Jadi fisiknya harus dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan nanti puasa ini sangat berat itu ya. Puasa ini sangat berat. Biasanya sehari makan 2-3 kali, ini sehari itu puasa, yaitu diawali dengan sahur gitu ya. Dan tidak usah gaya misalnya, wah nggak usah sahur aja nanti mesti kuat gitu. Padahal tasakharu fa inna bisahuri barokatan. Jadi bersahurlah kamu, sesungguhnya dengan sahur itu banyak keberkahan. Nah, sahur yang baik itu adalah sahur mendekati subuh. Jangan niat jam 10, wah ini sekalian makan malam dan sahur gitu ya. Nah itu bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Sahur jam 1 boleh, jam 2 boleh, tapi yang lebih bagus adalah menjelang subuh gitu. Pas imsak gitu. Nah, itu fisik harus disiapkan karena puasa itu sendiri adalah as-saumu tasihu. Kita puasa ini oleh Allah 1 tahun sekali, yaitu 1 bulan. Jadi 11 bulan itu kita bebas, silakan malam siang makan, tapi untuk di bulan Ramadan ini kita puasa. Maka kata Allah adalah, kata Rasulullah, as-saumu tasihu, puasalah, sesungguhnya puasa itu akan menyehatkanmu gitu ya. Jadi penyakit ini dalam diri manusia ini kalau puasa itu akan mati gitu. Tapi kalau kita ngedur terus ya, 24 jam itu kerja gitu ya, nah, maka ini Allah memberikan kewajiban puasa setahun sekali. Dan puasa ini rahasianya luar biasa sekali, sehingga para sahabat itu seandainya kalau boleh diminta, karena tahu rahasianya puasa, itu 1 tahun itu puasa semua gitu ya. Nah, ini kita mungkin berat itu ya, maka ini Allah tahu kemampuan kita sehingga hanya diambil 1 tahun cuma sebulan gitu ya. Kemudian persiapan ilmu. Jadi ilmu tentang puasa, fikih puasa, ilmu tentang tadarus, ilmu tentang sholat taraweh, qiyamul lail, sholat malam, ini ya harus ada ilmunya. Kalau kita tanpa ilmu cuma ikut-ikutan ya susah. Maka dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula gitu ya. Dan janganlah kamu itu mengikuti segala sesuatu yang tidak tahu ilmu di dalamnya, karena penglihatan kamu, pendengaran kamu, hati kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban Allah gitu ya. Jadi diri kita yang dimintai pertanggungjawaban Allah, bukan tetangga kita, teman kita, orang tua kita, bukan itu gitu ya. Tapi diri kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Kenapa kita harus sholat, kenapa zakat, kenapa puasa, kenapa tadarus gitu ya.
Ini nanti akan ditanyakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita ibadah itu ikut-ikutan gitu. Ilmu harus dipersiapkan. Maka kita kalau mendengarkan ya kultum sebelum tarawih, kultum ba'da subuh ini 1 bulan kalau dikumpulkan itu insya Allah ilmunya banyak itu ya. Nah, ini kita harus sabar itu ya. Kemudian adalah persiapan harta. Jadi harta ini kita sudah bekerja selama 11 bulan, maka ini mungkin ritmenya dikurangi gitu ya, kerjanya dikurangi karena kita sudah mempunyai harta yang sudah disisihkan, dipersiapkan gitu ya. Dan namanya harta ini orang tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah merasa nggak butuh gitu ya, pasti butuh. Dari gaji mungkin 1 bulan yang 100 juta kurang, 2 juta kurang, 100 juta kurang, 1 M kurang gitu ya. Nanti malah masih ngambil yang lain gitu ya. Jadi alhamdulillah ini kita disyukuri ya berapapun yang kita dapatkan. Kalau kita misalnya fungsinya harta itu adalah untuk diinfakkan, disedekahkan, dizakati, itu memang harus dipersiapkan gitu ya. Maka ini sesuai dengan kemampuan kita itu ya. Jadi kemampuannya kita mungkin beda dengan kemampuannya camat atau Pak Bupati atau Pak Gubernur atau Presiden itu ya, kemampuannya beda. Mungkin Presiden itu kalau 1 juta infak, kita 500 rupiah aja mungkin masih krusnya itu tinggi kita gitu ya. Jadi kita tidak usah, waduh kita kok nggak bisa infak sedekah yang banyak itu ya. Tapi insya Allah dengan kecil yang sudah kita niati, kita ikhlasi, entah 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, kalau itu kita niat tulus karena Allah, insya Allah itu akan membawa kebaikan pada kita semua itu ya. Kemudian persiapan jiwa itu ya. Jadi jiwa kita dipersiapkan, hati kita yang mungkin selama di luar bulan puasa itu banyak ya iri, dengki, hasud, penyakit dolim, penyakit yang tidak senang melihat orang senang, kita itu bahagia kalau ada orang lain itu susah itu ya. Ya penyakit-penyakit ini harus dibersihkan. Jangan sampai itu bersemayam di hati kita. Karena kalau itu ada dalam diri kita ini akan malas. Kita malas sholat, kita malas rukuk, sujud, tadarus, kita malas ke masjid. Itu karena ada penyakit. Dan penyakit kata Imam Al-Ghazali itu bukan penyakit tipes fisik atau ginjal atau jantung atau diabetes itu ya, penyakit-penyakit yang ngetren secara fisik, tapi penyakit yang tidak kalah bahaya kata Imam Al-Ghazali adalah penyakit iri dengki, hasud, zalim, kafir, musyrik, fasik. Itu adalah penyakit-penyakit yang luar biasa. Misalnya kita ada penyakit iri dengki aja ya. Iri dengki itu kata Rasulullah dikatakan innal hasada yubhidnal hasana kama ta'kulun narul khatabah. Jadi penyakit iri dengki, hasud itu kata Nabi adalah penyakit yang seperti api memakan kayu bakar. Berarti kalau kita ada penyakit seperti itu, kebaikannya kita itu kebakar habis itu. Maka ini persiapan jiwa ini sangat penting. Tetangga kita, teman kita itu mau tadarus, dia mau ke masjid atau enggak, pokoknya kita ngurus diri sendiri. Teman kita yang rumahnya baru, yang mobilnya gonta-ganti, kita ya alhamdulillah nanti bisa kita pinjam atau diajak syukuran misalnya. Jadi tidak ada pernah rasa iri dengki. Misalnya, wah itu kok rumahnya baru, mobilnya baru, uang dari mana, itu mesti korupsi gitu ya. Nah, penyakit hal-hal seperti harus dihilangkan karena itu mengganggu diri kita gitu ya. Persiapan fisik, kemudian persiapan lingkungan. Ada semarak kalau 17 Agustus ya. Jadi peringatan kemerdekaan Indonesia itu semarak ramai, maka di bulan suci Ramadan ini juga insya Allah di lingkungan kita sudah mempersiapkan itu ya. Mungkin dipasang umbul-umbul, mungkin lampu hias dan juga yang lain-lainnya itu ya, itu bertanda untuk mempersiapkan lingkungan kita. Kemudian lingkungan orangnya itu ya, SDM manusianya ini juga kita mencari teman yang baik. Karena kalau 5 orang baik, 10 orang baik, itu kalau ada orang 1-2 yang tidak baik, itu nanti kalah itu ya, yang baiknya itu ya.
Oleh karena itu teman ini adalah sangat menentukan, teman ini adalah sangat berpengaruh terhadap diri kita gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah persiapan target gitu ya. Jadi ada target. Kita puasa ini targetnya apa? Puasa ini targetnya kita bisa full ke masjid terus, sholat subuh, sholat jamaah isya, sholat taraweh, sholat qobliyah ba'diyah, kita target. Tadarusnya, kalau sering ada kita dengar menurut pendapatnya Imam Syafi'i bahwa sholat itu ini. Menurut Imam Syafi'i infak zakat seperti ini gitu ya. Itu sering kita dengar. Tapi kita kadang mungkin diri kita atau orang lain itu tidak mengikuti tadarusnya Imam Syafi'i gitu ya. Jadi Imam Syafi'i itu kalau di luar puasa bisa satu Quran satu hari. Kalau bulan puasa ini bisa dua katam satu hari. Dan alhamdulillah saya bisa seperti Imam Syafi'i. Di Ramadan ini Imam Syafi'i bisa 2 kataman, saya bisa dua juz itu ya, sama duanya itu. Nah ini kita ada target itu ya. Kalau tidak bisa 1 juz, 2 juz, mungkin berapa? 1 rukuk, 2 rukuk, 1 surat, 2 surat, itu ada target. Nanti 1 bulan kita ada berapa? Infaknya juga ada target. 1 malam berapa? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ada target. Karena target ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita puasa ini ya hanya berjalan begitu saja. Sehingga kata Rasulullah adalah man soma, barang siapa yang berpuasa Ramadhana imanan, jadi ada 2 hadis redaksinya, man soma barang siapa yang puasa, man koma, yang man koma barang siapa yang mendirikan sholat qiyamul lail di bulan si Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Jadi kita ini puasa, kita ini qiyamul lail malam itu adalah rontok gitu ya. Dosa-dosa kita itu rontok gitu ya. Tapi kalau kita ini tidak memahami seperti itu ya berat. Tapi kalau sudah memahami, kita masukkan dalam diri kita, hati kita, jiwa kita, insya Allah puasa itu akan dijalani dengan mudah karena jaminannya adalah dosa-dosa kita digugurkan, dosa-dosa kita dihapuskan Allah gitu ya. Jadi penyakit hasidnya tadi masih kalah dengan ampunannya Allah itu ya. Oleh karena itu maka yang sekarang ini mungkin diri kita masih malas, diri kita selama ini kurang maksimal, kurang semangat, maka di bulan suci Ramadan tahun ini harus dimaksimalkan, harus beda, dan ini merupakan momentum yang harus kita jadikan memotivasi diri kita.